eh, pasti berat untuk menghadapi hal ini. Dan sedikit banyaknya tahu hubungan dari awal saat ini terus komunikasi, mohon doanya begitu terus selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Dan hal itu pun menjadi beban bagiku kayak gitu. Setiap waktu ketika aku mengingat aku mau berdua, selalunya dirimu yang terutama yang terlintas di pikiranku kayak gitu. Eh, tapi di balik semuanya ini, Pai, kayak yang aku bilang sebelumnya pun kayak gitu. Eh, Duka yang sekarang dirimu alami pasti Tuhan sudah perhitungkan bahwa dirimu pun sanggup untuk menjalaninya kayak gitu. Mungkin sebenarnya aku pengen menelpon dirimu waktu di hari yang lalu, tapi aku kayak merasa aduh, aku sendiri sebenarnya sangat berduka untuk apa yang dirimu alami. Gimana aku mau menguatkan dirimu kayak gitu selalu yang eh, aku gumulkan sebenarnya beberapa hari ini. Eh, Tetaplah kuat kayak gitu bersama dengan keluarga, tabah, dan ya mungkin kata-kata penghiburan yang kami berikan mungkin eh, pasti akan tetap juga dirimu sedikit banyaknya meninggalkan duka di dalam hati karena hal ini. Tapi yang perlu dirimu sampai bahwa sampai yang tadi Bang Yo bahwa ya pencobaan yang kita alami pasti sudah Tuhan tahu bahwa dirimu keluarga sanggup untuk menghadapinya kayak gitu. Dan jangan merasa kayaknya aku banyak kali membebani teman-temanku kayak gitu. Kami bersyukur boleh menjadi orang-orang yang boleh terus terlibat dalam setiap apa yang boleh dirimu alami kayak gitu. Bersyukurnya aku boleh terus. Ternyata Pak ini mengandalkan Tuhan selalu kayak gitu di tengah-tengah dirimu merasa nggak mampu, khawatir kayak gitu karena hal-hal yang lalu itu. Tapi melihat semangatmu kayak gitu, melihat dirimu kayak kuat kayak gitu dan juga hmm, apa ya, eh, ya pencobaan itu pasti bisa kalian lewati kayak gitu. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihanmu dan ya ada teman-teman kayak gitu yang menopangmu kapanpun dirimu butuh, kapanpun dirimu mau cerita menyampaikan beban pergumulanmu kan tetap ada kayak gitu. Dan pernah merasa aku jadi membebani teman-temanku kayak gitu, enggak. Kalian bersyukurnya menjadi teman-teman yang boleh sama-sama berdoa bagimu kayak gitu. Eh, jadi akhir kata yang mau disampaikan, em, semoga ya Tuhan lah yang menjadi penghiburan bagi kalian, tetap kuat dan eh, mari sama-sama kita doakan apa yang menjadi beban ke depannya. Itu aja. Oke, itu dari Fitra. Silakan nih, Kopi sama Amel. Nah, iya, Kak, aku dulu ya, Bang. Halo, Pai. Ya, kalau dari aku pertama-tama eh, mau ngucapin makasih terlebih dahulu ya untuk Bang Yu yang sudah memfasilitasi ibadah singkat hal ini. Pastinya juga syukur untuk Tuhan, untuk eh, apa ya, untuk ya kita lah, kita pribadi, kita masing-masing boleh dalam keadaan sehat. Eh, di sini aku dan ya dan teman-teman yang lain juga lah ya, tapi aku secara pribadi juga ngucapin turut berduka untuk Pai dan keluarga gitu. Sebelumnya apa ya, kalau kayaknya kalau bukan kayaknya sih, tapi memang kalau nggak tahu dari Bang Yo kondisi eh, papanya Pai gitu kan sakit, kayaknya aku
nggak bakal tahu lah gitu. Eh, Kalau dibilang mohon maaf sih sebenarnya nggak pas lagi ya gitu. Tapi mungkin aku sebagai eh, KTB, sebagai eh, teman, sahabat Pai yang mungkin kurang tahu kondisi pribadi Pai, kondisi keluarga Pai, eh, aku mohon maaf gitu. Tapi sejak Bang Yo eh, ngechat, ngehubungin, terus ngasih tahu kondisi papanya Pai sakit gitu kan, aku langsung terbayang eh, pasti Pai mungkin bingung atau kalang kabut atau mungkin nggak baik-baik aja atau nggak damai gitu sampai pada akhirnya eh, Tuhan berkehendak untuk panggil eh, papanya Pai gitu kan. Pasti nggak enak, pasti nggak menyenangkan, pasti apa ya? Ya pasti tidak mengenakan lah ada di posisi yang sekarang gitu. Tapi kami percaya bahwa Pai dan keluarga tuh kuat gitu. Eh, Mungkin kalau boleh berbagi kali ya. Aku dulu waktu bapakku nggak ada pun mungkin aku ada di posisi Pai gitu kan. Walaupun mungkin 100% kita yang ada di sini nggak bisa ngerasain apa yang Pai rasain gitu kan. 100% kita nggak bisa. Walaupun mungkin aku bahkan kakak abang yang ada di sini dan teman-teman yang lain pun mungkin pernah kehilangan, tapi nggak 100% kita bisa ngerasain apa yang Pai rasain. Tapi kami merasakan turut kehilangan juga gitu atas kepergian papanya Pai gitu. Aku pun dulu eh, pas bapakku nggak ada, abangku juga pergi. Aku bertanya-tanya sama Tuhan. Aku kebingungan. Aku eh, sampai sekarang pun masih melewati proses berduka gitu. Sama kayak yang dibilang Bang Nio tadi. Eh, Mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun, atau bahkan mungkin ada orang-orang yang sampai seumur hidupnya masih melewati proses berduka itu gitu. Tapi kami mau bilang, eh, nggak apa-apa kalau Pai ya mungkin bertanya-tanya juga, Pai mungkin bingung juga, tapi tetap bawa di dalam doa-doa yang berikan hikmat untuk keluarga mengerti gitu, bahwa ya kehendak Tuhan, otoritas Tuhan itu adalah ya tetap sesuatu hal yang baik gitu, yang sudah direncanakan gitu. Eh, Kalau mungkin ada perasaan gak rela, ada perasaan apa ya, tidak ikhlas lah pasti ya, mungkin mungkin ada untuk Pai dan keluarga gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa apa yang kita miliki sekarang pun bukan punya kita sepenuhnya gitu. Itu miliknya Tuhan. Papa Pai, Mama Pai, kakak dan adik-adik Pai. Walaupun itu keluarga Pai, tapi itu sepenuhnya punya Tuhan gitu. Itu otoritasnya Tuhan eh, untuk Tuhan panggil kapanpun Tuhan mau gitu. Tapi eh, sekarang Pai harus mengerjakan bagian Pai. Pai harus melanjutkan apa yang Tuhan percayakan dan apa yang Tuhan masih mau lakukan untuk Pai dan keluarga gitu. Em, Papa tuh pasti jadi sosok yang apa ya? Maksudnya di rumah itu laki-laki sebagai sebagai mungkin sebagai provider untuk keluarga atau mungkin sebagai sosok yang apa ya? Memimpin Pai dan keluarga gitu kan. Dan sekarang Papa udah nggak ada. Mungkin Pai dan keluarga merasa kehilangan sosok yang seperti ini, sosok yang seperti ini. Yang nggak masalah mungkin merasa kehilangan gitu, tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan juga meninggalkan Pai gitu. Jangan pernah berpikir bahwa eh, Tuhan tidak mengasihi Pai. Justru di dalam kejatuhan kita pun mungkin ya, di dalam kesedihan kita, keberdukaan kita, Tuhan tetap ada gitu. Jadi eh, aku pribadi cuma mau bilang tetap semangat walaupun mungkin dan kenyataannya sulit untuk semangat gitu. Pai juga sekarang udah ada di tempat
kerja, mungkin besok juga harus kerja. Gimana ya kerja dengan kondisi seperti ini gitu, pasti berat gitu. Gimana ya nanti aku pulang, papa udah nggak ada, nggak seperti biasanya, pasti berat gitu. Gimana ya aku di perantauan, aku nggak dapetin telepon dari papa lagi, pasti berat gitu. Setiap hal ke depannya yang mungkin sekarang tidak ditemani dengan papa pasti berat. Tapi percayalah Tuhan akan menguatkan gitu. Tuhan akan eh, menyertai menyertai keberdukaan Pai, menyertai kesedihan Pai. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan minta hikmat sama Tuhan supaya Pai mengerti gitu. Itu aja dariku. Eh ya, kedepannya kami mau terus untuk tahu tentang kondisi Pai, jadi jangan apa ya, jangan pernah menutup diri mungkin ya, jangan pernah eh, menutup menutupi kondisi Pai gitu. Kami pengen tahu dan kami bakal terus berdoa untuk Pai dan keluarga gitu. Itu aja dariku, Bang. Oke, itu dari Poppy ya. Dari Amel ada? Silakan Amel. Terima kasih Bang. Sebelumnya aku ngucapin turut berduka cita buat Pai. Eh, Jujur sih Pai, sebenarnya aku juga baru kehilangan sosok Bapak 2 bulan yang lalu, tepatnya di Agustus kemarin. Bapakku juga berpulang. Ya sebenarnya waktu waktu Pai sering ngabari aku gitu. Aku takut buka setiap pesan-pesan yang kau kirimkan ke aku. Kenapa aku bilang aku takut? Karena aku juga baru kehilangan sosok bapak gitu. Jadi ketika kau kirimkan aku pesan ngabari kondisi bapak, aku selalu takut buka pesan itu. Apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Itu yang selalu yang ada yang di pikiranku, ada di hatiku gitu. Karena jujur sampai sekarang juga sama kayak dibilang Poppy tadi, Poppy yang juga udah kurang lebih setahun kehilangan bapak, itu masih benar-benar berduka. Dan sama kayak aku gitu. Bahkan aku sendiri juga selalu, gimana ya, kadang aku rindu gitu. Sampai-sampai kadang aku bertanya ke Tuhan, Tuhan aku mau jumpa bapakku. Kemana aku harus pergi cari bapakku? Ke tempat mana aku harus supaya aku bisa ketemu sama bapakku gitu. Tapi selalu yang kuingat ketika aku rindu sama Bapak, aku hanya bisa doa gitu. Selalu yang aku sampaikan ke Tuhan, Tuhan aku rindu Bapak. Mungkin aku saat ini nggak bisa bilang langsung ke Bapak, aku nggak bisa peluk langsung, aku nggak bisa ucapkan langsung, tapi aku hanya bisa sampaikan hanya lewat doa-doaku sama Tuhan, sampaikan ke Bapak. Tuh. Nah, jadi aku mau bilang ke Pai, kita tetap sama-sama harus kuat, semangat gitu. Jangan pernah lupa berdoa. Tetap doakan, tetap berserah sama Tuhan. Aku tahu gimana rasanya kehilangan sosok Bapak. Aku tahu gimana juga kau dekat dengan Bapak gitu. Bahkan sampai terakhir bilang, "Eh, Mel, bapakku udah nggak sakit lagi." Di situ benar-benar aku juga langsung teringat sama yang kualami 2 bulan yang lalu gitu. Bahkan saat kau juga aja, tolong doakan bapakku ya gitu. Dan terus terang itu juga eh, saat teduh, bahkan mau tidur juga, saat aku teringat itu, aku doa. Bahkan dalam doaku juga, Tuhan, eh, tolong sembuhkan papanya si Pai. Jangan sampai dia sama kayak aku. Itu yang tiap aku doakan selalu kayak gitu. Tapi ya Tuhan punya rencana lain buat kita, buat Pai, buat teman-teman yang lainnya juga yang udah kehilangan orang yang dikasihi. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana indah buat Pai, buat kakak, buat adik-adik, buat mama. Tuhan punya rencana yang indah buat keluarga.
tetap semangat, Pai. Tetap berdoa, tetap berbagi dengan kami, dengan teman-teman yang lainnya, kakak abang yang lainnya. Eh, Kita sama-sama saling menguatkan, saling menopang di dalam doa. Mungkin itu aja yang dari aku. Terima kasih, Bang. Terima kasih Amel. Oke, dari eh, ini mungkin dari teman pelayanan, dari Ruth, boleh deh. Halo, Pai. Hmm, sebenarnya udah mewakili sih yang dibilang teman-teman yang tadi. Kebetulan aku juga udah duluan mengalami apa yang Pai alami. Eh, Kayak yang dibilang Poppy tadi, proses berduka itu panjang. Bahkan ada orang yang bilang itu seumur hidup gitu kan. Aku sendiri mungkin udah jalan 2 tahun. Dan kalau dibilang, bahkan kurasa aku belum berproses gitu. Bahkan mungkin baru sekarang aku berproses, baru sekarang aku kayak mempertanyakan semua sama Tuhan. Karena selama 2 tahun ini aku merasa masih kayak, ya bapakku pergi aja entah kemana gitu pelayanan. Karena kan kebetulan bapakku seorang pelayan gitu kan. Em, yang mau aku bilang, Pai, sama kayak yang tadi di renungan dari Bang Yo, nggak apa-apa kalau mau nangis, nggak apa-apa kalau mau rindu, nangiskan aja gitu loh. Tapi ingat dalam tangismu itu, di dalam sesak yang kau rasakan itu, Tuhan hadir di sana, men- menemani kau gitu. Sehat-sehat, Pai, sehat-sehat untuk Mama, sehat-sehat untuk kakak sama adik. Eh, Satu pesanku untuk Pai dan keluarga, jangan cuman fokus untuk saling menguatkan, tapi eh, bisa saling berbagi lukanya, bisa saling berbagi rindunya, bisa saling berbagi sesaknya. Karena kalau misalnya Pai hanya fokus menguatkan Mama, tapi nggak berbagi eh, sakit, nggak berbagi rindunya sama Mama, gimana Mama mau menguatkan Pai juga gitu sebaliknya. Jadi jangan cuma saling menguatkan dengan keluarga, tapi saling berbagi sakit dan rindunya. Gitu juga sama kami yang ada di sini. Mungkin jarang kontekan juga sama Pai, tapi eh, kalau memang ada yang mau dibagikan, tak apa-apa Pai, saling berbagi, saling mendoakan. Mungkin itu aja Bang. Oke, di Pai, eh, teman-teman yang lainnya kayaknya masih pengen nyampein sesuatu, boleh kan? Masih bisa kan? Boleh banget. Oke, di eh Yuli kayaknya udah siap-siap. Silakan deh Yuli. Enggak ya, Bang. Halo, Pai. Eh, Turut berduka ya, Pai, atas meninggalnya tulang itu. Eh, Sebenarnya aku dari dibilang Bang Yo bau kasih kata penghiburan sama Pai. Aku apa ya, bingung mau bilang apa kayak gitu karena satu posisi eh, bukan meminta kayak gitu, belum pernah mengalami kehilangan kayak gitu. Tapi eh, pas kupikir-pikir kan, eh, kubayangkan kayak mana ya? Kayak aku sendiri pun belum siap kayak gitu ketika kalau aku pikir kan kayak mana kalau bapak mama aku pergi kayak gitu aku tanya kayak gitu sama diriku aku nggak siap kayak gitu terus teringatlah sama kawan-kawan yang mungkin udah duluan mengalami kayak gitu ya mungkin nggak banyak yang bisa aku bilang kayak yang dibilang Poppy mungkin teman-teman udah mengalami tapi kami nggak bisa merasakan 100% apa yang kau rasakan kayak gitu tapi ya mungkin yang bisa aku bilang cuma bisa bilang kata semangat yang mungkin itu pun eh jadi kayak bisa jadi beban samamu kayak gitu kayak gini kondisiku tapi aku disuruh semangat kayak gitu tapi yang mau aku bilang eh nikmati prosesmu kayak gitulah nikmati nangismu tapi intinya tetap berpengharapan di dalam Tuhan kayak gitu ketika pun bertanya ada kondisi yang kau alami kenapa harus kayak gini ya tetap
fokusnya itu pengharapan dalam Tuhan, jangan jadi kayak eh, apa ya, kayak eh, bertanyanya itu jadi kayak hilang hilang apa ya, hilang pengharapan kayak gitulah ya, mungkin yang bisa ku bilang kayak gitu. Tetap semangat lapai, kayak yang dibilang Ruth, saling berbagi kayak gitu setiap kondisi yang dialami Pai sama keluarga kayak gitu. eh itu juga bisa jadi salah satu penyembuhan sih kurasa kayak gitu, ketika kita boleh saling berbagi sama keluarga kayak gitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Semangat Pai. Oke, Dik. Yuni sama Nancy ada mau dibilang? Ya, kalau nanti ada, dikabari ya. Abang ke ini ya, dari Harles sama Daniela, Dik. Sedikit, silakan. Harles, Daniel, sedikit, Dik. Halo, Pak. Kedengaran suaraku ya? Halo, lama nggak berjumpa. Nah, Eh, kalau dariku nggak panjang sih. Dan dari Bangnya tadi dan teman-teman juga udah banyak kasih kata-kata semangat, banyak kasih pengalaman juga. Dan kalau dariku sih, eh, ya memang beberapa waktu belakangan kita ya nggak terlalu banyak juga komunikasikan. Kita mungkin sekali-sekali nanya kabar dan nanya kerjaan. Tapi ketika Pak ini apa ngabarin kemarin Bapak gak apa-apa ya lagi sakit, agak apa ya terkejut juga sih gitu, dan dibantu dengan doa, dan kami juga beberapa kali di KTB itu apa berbagi gitu kan bagaimana kondisinya. Tapi ya apa yang terjadi, mari kita sama percaya bahwa ini yang terbaik gitu. Mungkin secara pribadi sekarang agak sulit Pak untuk melihat sisi baiknya ya gitu, atau Pak mungkin sulit untuk melihat, bertanya kenapa terjadi gitu kan. Tapi yang satu hal yang apa yang perlu kita ingat bersama, Tuhan itu baik sih. Mungkin kita nggak bisa lihat jelas itu kayak mana sebenarnya Tuhan mau katakan atau mau sampaikan, eh, apa yang menjadi apa yang Tuhan pengen gitu kan. Maksudnya kenapa sekarang gitu kan. Kalau kita lihat kesiapan kita, ya mungkin nggak siap gitu, dan aku rasa pun nggak ada orang siap untuk merasakan kehilangan gitu kan, sosok seorang bapak yang sehari-hari mengisi kehidupan kita, yang ya ketika kita jatuh atau bangun pun kan sosok itu yang berada di sisi kita gitu kan. Aku yakin juga pasti yang cewek rata-rata dekatnya sama bapaknya kan kayak gitu. Tapi ya walaupun demikian, aku berharap Pai dan keluarga bisa tetap apa ya, bisa tetap eh, jangan lama-lama lah bersedihnya kayak gitu, karena aku percaya pun Pai juga kan bukan orang yang menutup diri gitu kan. Buktinya Pai bisa join di Zoom ini pun kan adalah bukti itu, apa Pai menunjukkan eh, apa ya, bisa bisa untuk bergerak lah maju gitu, nggak berdiam berdiam diri atau menutup diri gitu pun. Dan kedepannya pun Pai jangan sungkan kalau misalnya ada hal-hal yang mau dibagikan atau berbagi kondisi pun, kami siap untuk mendengarkan, walaupun kita apa ya berpisah jarak yang cukup jauh, tapi nggak akan mengurangi rasa persahabatan kita. Apa yang sudah kita lewati di masa-masa kuliah pun kan, apa ya Tuhan izinkan terjadi, menjadi sebuah apa ya, cerita dalam kehidupan kita masing-masing itu sih. Dan apa ya kalau terakhir dariku, tetap semangat, jangan jauh dari Tuhan, tetap berdoa, dan eh, ya walaupun mungkin masih sekarang sulit untuk menerima kenyataan, tapi percayalah Tuhan itu baik itu. Dan mari kita doakan bersama-sama supaya eh, Pai bisa bisa kembali ke kondisi yang semula, dan keluarga juga gitu sih. Itu sih dariku ya. Kita semangat Pai. Oke, Harles.
Halo Pai, malam Pai. Ya mungkin dariku nggak banyak ya, tapi eh, salah satu bukti bahwa kita di sini tetap bersama Pai, yaitu kita bisa meluangkan waktu di malam ini kan. Baru juga yang bisa aku bilang adalah, oh manusia itu harus siap kehilangan Pai. Setiap eh, setiap hari harus ada perpisahan gitu, baik dengan orang-orang yang kita cinta, teman-teman atau siapapun itu gitu. Tapi eh, aku sendiri yakin gitu, Tuhan punya banyak rencana untuk Pai gitu. Semoga untuk kedepannya Pai tetap semangat gitu, tetap semangat menjalani hari-hari dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu aja sih Pai. Terima kasih. Oke, silakan Yuni. Di, Kasih Bang. Oke, shalom buat kita semua. Hai Pai. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih untuk Joni ini. Uh, Turut berduka cita Pai. Semua Pai dikasih Tuhan penghiburan gitu. Mungkin aku kemarin kan memang dikabari Bang Yogi itu didoakan dua bersama juga di KTB gitu. Cuman ketika dikabari udah nggak ada gitu, aku nggak ada sih hubungi Pai gitu. Karena gimana? Karena aku berpikir maksudnya pada saat kondisi kayak gitu untuk melihat handphone aja kita kadang nggak niat gitu kan. Jadi aku nggak ada niat. Jadi ketika dibilang Bang Yo ada acara gini ya di situ aja gitu. Jadi untuk Pai mungkin susah gitu. Maksudnya ada juga prosesnya kan gitu. Maksudnya orang tua Pai itu masih dalam proses kayak masih adalah kesempatan kayak untuk dirawat gitu kan. Kita dapat apa gitu mungkin pada saat sakit pun pasti kita nunggu mujizat gak sih gitu Tuhan gitu kayak Tuhan kan di Alkitab gitu karena aku pernah ngalami gitu kan jadi kayak kan eh, Tuhan mujizat gimana sih kalau saat ini gitu kita butuh mujizat cuman Tuhan kan berkehendak lain gitu mungkin Tuhan tahu bahwa Pai dan keluarga juga udah kuat gitu nggak ada kita yang siap untuk kehilangan gitu tapi pasti kayak yang di Bang Kopi tadi kalau duka itu kayak bakalan seumur hidup sih gitu kan karena untuk sembuh itu beda-beda beda-beda sih setiap orang gitu tapi kalau untuk sembuh itu dari gimana kita bisa sembuh dari orang yang maksudnya orang yang kita sayang gitu kan yang nggak bisa lagi sama sekali bahkan wujudnya gak bisa lagi lo gitu tapi eh, karena aku udah ngalami duluan gitu kalau aku itu kayak lagi rindu kali aku doa sih sama Tuhan gitu dan puji Tuhannya menurutku Tuhan itu baik gitu kayak aku kalau lagi rindu kali aku minta sama Tuhan didatangkan ke mimpiku puji Tuhan Tuhan datangkan gitu jadi iya jujur li aku beberapa kali kadang rindu kali gitu kan dan Tuhan baik gitu kadang aku hal kayak gitu kayak rasa bersyukur kali sih gitu sama Tuhan kayak bangun pagi itu aku mengingat mimpiku gitu kayak makasih banyak ya Tuhan gitu kayak rindu kita itu bisa terlepas gitu jadi memang kayak yang Bang tadi bahwa sebenarnya Tuhan itu dekat sama kita memang ya sih gitu kadang di saat kita lupa kayak gini kita kadang kayak pikiran kita entah kemana gitu bahkan kita kadang nggak tahu arah hidup kita mau kemana gitu karena semua rencana kita atau semua harapan atau yang udah kita pikirkan itu kan kayak udah terputus gitu kayak segah gitu. Padahal udah banyak mungkin rencana-rencana yang udah kayak susun ataupun harapan-harapan. Tapi ya udah sampai sini aja gitu sama orang tua kita kan. Jadi eh, itulah yang aku bilang tadi. Kalau rindu itu ya udah doa aja sama Tuhan gitu. Karena ada aja memang cara Tuhan untuk mengingatkan kita gitu untuk bisa tetap dekat sama Dia dan bersyukur sama Dia gitu. Memang pasti kalau penghiburan yang kalau kita kayak cari konseling atau apapun susah gitu dan pasti susah susah kali sih untuk sembuh dari rasa kehilangan. Jadi kalau untuk saya tetaplah semangat dan untuk seluruh keluarga juga mama, adik dan
kakak gitu, di Tuhan kuatkan, Tuhan kasih penghiburan, dan eh, saling menguatkan lah gitu antara yang satu dan yang lain. Dan tetap juga kalau Pai gitu mau cerita gitu sama kami boleh juga gitu, dan kami siap kok gitu kalau atau ada yang mau didoakan. Tapi aku cukup apa sih sama Pai, karena Pai gitu kayak minta didoakannya gitu, berarti Pai maksudnya masih merasakan bahwasanya masih ada loh gitu teman-teman yang lain, abang kakak ataupun komunitas yang lain yang boleh menguatkanku dan boleh kayak menopangku dalam dua itu, hal yang sangat positif sih Pai gitu. Jadi itu aja dari kami, tetap semangat. Kalau ada yang mau di-sharingkan atau apa boleh ya, berbagi sama kami. Oke, terima kasih. Nancy, Halo semua, halo Pai. Kemarin memang waktu KTB kami dapat kabar dari Bang Yo, kondisi Papa Pai gimana saat itu. Kita juga ikut mendoakan, tapi kemarin dapat kabar bahwasanya Papa Pai udah berpulang. Mungkin aku juga nggak bisa merasakan apa yang Pai rasakan sama teman-teman yang lainnya, kayak teman KTB ku juga kan ada juga yang orang tuanya udah berpulang. Memang kami nggak bisa, aku sendiri secara pribadi nggak bisa ngerasain apa sebenarnya yang Pai rasakan saat ini, dan bagaimana perasaan pikiran Pai juga sekarang kan. Aku juga nggak bisa ngerasain, cuman aku cuma mau bilang turut berduka cita, tetap berpengharapan, karena ketika kita menjalani hidup tanpa pengharapan itu rasanya gimana ya, kosong gak sih? Kayak lagu tadi juga kan dibilang, bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh rintangan. Jadi apapun rintangan dan pergumulan dalam hidup Pai, eh, dengan kepergian berpulangnya Papa Pai, ya aku cuma bisa bilang semangat Pai. Semuanya ada, Tuhan udah tentukan yang terbaik buat Pai. Rancangan Pai nggak seperti rancangan Tuhan, rencana Pai juga nggak seperti rencana Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Gitu aja, terima kasih. oke Dik, makasih. Delvis, ada mau disuapin atau lagi di luar ya? Oke, ya ada. Halo guys, Halo. halo Pai. Lama nggak berjumpa, kedengaran ya? Nggak ada sih, Pai. Teman-teman semua udah nguatin, cuman mau bilang semangat, turut berduka cita untuk Pai dan keluarga. Pasti bisalah menghadapinya. Itu aja Pai, tetap semangat. Nggak bisa bilang apa-apa lagi, semuanya udah dirangkul. Thank you Pai dan semuanya. Oke, sebelum ke Pai, mungkin dari Abang sedikit ya, Dik. Em, Pertama, Abang senang, gitu. Abang bersyukur bisa dikabarin sama adik Pai. Jadi Pai itu, kalau sama Abang, nggak hanya adik. Si Abang bersyukur pernah mimpin kalian. Nggak hanya adik rohani, tapi kalau dari segi adat, Pai itu adik Abang loh. Kayak gitu kan. Abang senang dikabarin, dan Abang merasa bertanggung jawab. Kayak gitu, karena um, Abang juga punya uh, momen kehilangan kayak gitu, kehilangan adik perempuan kayak gitu. Makanya kalau dapat kabar adik perempuan, kenapa abang uh, sangat memikirkan sih kayak gitu di itu. Malah abang uh, juga dulu bertanya kan, kenapa ya waktu aku kecil Tuhan kasih punya pengalaman kayak gitu, kehilangan adik perempuan. Tapi kayaknya belakangan jadi terjawab juga sih pelan-pelan kayak gitu. Ada hal-hal yang pada akhirnya Tuhan izinkan untuk bisa aku kerjakan kayak gitu. Aku bisa ya berusaha untuk memahami kayak gitu, ya khususnya adik-adik eh, di masa-masa sulitnya. Tapi bukan berarti abang mau bilang kayak abang ngerti apa yang Pai rasakan, gak juga. Ya kayak yang dibilang teman-teman tadi, dan tadi banyak teman-teman udah ngasih saran. eh, dan untuk Pai yang kuat jadi kayak gitu, jadi penghibur juga di tengah-tengah warga, dan mau juga berbagi kesulitannya sama keluarga, sama teman-teman yang lain. Abang hanya mau
tadi menyampaikan kembali apa yang kita renungkan dari firman tadi sama yang eh, ini ya, yang coba kita hayati dari maksud Tuhan terhadap keadaan duka di tadi kan kalau kita renungkan kalau Tuhan itu ada ya dan Dia itu mendengarkan. eh, Cuma kadang kita yang nggak terlalu paham rencananya Tuhan sampai pada akhirnya kita bersedih dan kayak gitu. Dan kalau Tuhan ada, satu hal yang harus kita imani dan yakini Dia akan memelihara kita. Entah kayak mana caranya Dia akan mampu memelihara kita. Gitu ya, Dik. Karena kita anak-anaknya Tuhan, berarti Tuhan yang lebih pengen untuk memelihara kita. Jadi kita pun harus mau merelakan diri kita untuk dipimpin sama Tuhan. Terus kayak gini, tadi juga udah dibilang ya sama Yuni, sama beberapa teman-teman. Eh, Bang, aku rindu loh. Kayak gitu, aku rindu sama Bapak. Ya, Bang, pernah juga ditanya sama adik-adik kayak gitu. Aku rindu. Ya, tadi ada yang udah bilang, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya, ngomong sama Tuhan. Kayak gini, Dik. Kadang kalau kita ngomong langsung ke orangnya, ya di dalam keseharian kita, bisa loh yang kita sampaikan itu nggak seperti yang kita bayangkan. Gitu ya, Dik. Yang ku maksud ini loh yang biar kau mengerti. Tapi ternyata kalau aku sampaikan secara langsung, ternyata dia nggak terlalu mengerti yang ku maksud. Gitu ya. Seringkali manusia kalau ngomong ke orang lain nggak sepenuhnya dipahami. Tapi beda dengan keadaan yang sekarang. Kalau kita bilang rasa sayang kita ke Bapak melalui Tuhan, kayaknya pasti langsung didengarkan. Karena Tuhan yang ngomong. Itu juga abang tuliskan kan, Dik. Wah, Tuhan bakalan cerita tentang apa hal-hal baik yang udah Pai kerjakan. Gak hanya dulu, tapi juga seterusnya, Dik. Ya, kehidupan seterusnya. Dan kalau ada hal yang rindu tadi juga, Amel ya, Dik. Kayak gitu. Kayaknya kalau aku ngomong ke Tuhan, Bapak itu pasti akan lebih mengerti, akan lebih paham. Dan aku juga, Abang juga sependapat sih sama Yuni. Kadang-kadang Tuhan itu berbelas kasih. Ya, ada loh orang-orang yang diizinkan untuk bisa bermimpi, punya pengalaman kayak gitu. Ya, sekalipun mungkin apa ya, eh, kita bertanya-tanya, tapi ada hal yang bisa kita pahami sebagai cara Tuhan untuk menghibur kita. Itu ya, Dik. Dan kalau Amsal bilang, lebih berbahagia mereka daripada kita. Lebih berbahagia mereka. Kadang-kadang kita merasa kayak, Tuhan aku belum nunjukkan ini loh sama orang tuaku. Aku pengen di dalam keadaan ini, biar orang tuaku bisa merasakan eh, kebaikanku, gajiku, eh, aku bisa membanggakan mereka. Pada akhirnya, Dek, setelah orang tua kita bersama dengan Tuhan, dan setelah pun nanti kita bersama dengan Tuhan, kita jadi ngerti, oh iya ya, pengorbanan Tuhan di dalam Kristus itu nggak tergantikan. Itu jauh lebih penting, jauh lebih bermakna daripada apa yang bisa aku kasih sama bapak, sama mama. Jadi deh, bapak dan mama kita yang udah pergi terlebih dahulu, adik kita, saudara kita, mereka di sana jadi ngerti betapa berharganya pengorbanan Kristus itu. Iya, ya nggak ternilai. Sangat besar ternyata. Jadi kerinduan-kerinduan kita, aku pengen loh bapak kayak gini, aku pengen bisa kayak gini. Itu nggak seberapa dibandingkan apa yang udah Yesus kasih. Jadi itu kiranya satu penghiburan sama kita. Lebih berbahagia mereka yang ada di sana. Bisa merasakan makna pengorbanan Kristus. Nah sekarang, kayak mana kehidupan kita? Harus berlanjut ya, Dik. Untuk Pai, semua adik-adikku yang ada di sini, Opi, Yuni juga kayak gitu, Ruth, eh, yang lainnya Amel. Jadi harus berlanjut. Biar apa? Biar Tuhan senang. Kalau Tuhan tahu, ya pasti Tuhan juga akan bilang ke mereka. Kayak gitu. Ya, dan tetaplah jadi penghibur bagi orang lain. Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita mau berbahagia, kita pun harus memberi kepada orang lain, menghibur orang lain, ya, dan mau terbuka
Gitu. Mungkin itu yang bisa abang sampaikan. Eh, gitu ya, Dik. Dan kadang-kadang kita ini juga ya, kadang-kadang berpikir, kenapa ya? Aku pengen loh kayak ya bisa ada mukjizat atau apa gitu tiba-tiba menolong aku. Ya, itu apa ya, Dik? Itu satu ciri yang apa ya? Seakan-akan kita nggak butuh Tuhan gitu, nggak butuh otoritasnya gitu, hanya memikirkan diri kita. Tapi ketika ada hal yang Tuhan izinkan terjadi, penghiburan kita sebagai orang percaya, ini semua dipegang sama Tuhan. Ya, ini semua di dalam kendalinya Tuhan. Ya, jadi ketika rindu, ketika pengen untuk apa ya, Dik, biar bapak itu tahu, biar mama itu tahu hal yang baik aku kerjakan, bilanglah sama Tuhan. Abang rasa Tuhan pun akan bilang. Itu ya. Oke. Dan turut berduka cita juga untuk Pai, untuk teman-teman yang lainnya, dan lekas dikuatkan sama Tuhan. Dan kalau mau nangis, silahkanlah gitu ya, berduka di hadapan Tuhan kayak pemazmur tadi, menangislah di hadapan Tuhan, gitu ya, Dik. Oke, Tuhan berkati kita sekalian. Itu aja. Oke, selanjutnya eh, boleh dari Pai, Dik. Shalom, Abang dan teman-teman semua. Uh, aku secara pribadi berterima kasih buat kalian. Ya, bahkan pun udah malam kayak gini masih mau gabung Zoom untuk temenin aku, ngasih kata-kata penghiburan dan penguatan buatku. Ya, sebulan lah sebenarnya Bapak sakit dari tanggal 16, terus 16 September, terus meninggalnya juga 16 Oktober, pas lah sebulan. Itu memang posisinya mungkin, aku pun nggak tahu kenapa kayak yang pertama yang hubungin masih orang-orang beberapanya, masih internal nih, cuman aku, kakakku, terus mamaku, adik-adikku, cuman kami lah yang tahu, masih kayak diagnosa awal kan, masih kami lah. Terus sampainya hubungin lah yang lain. Waktu itu memang pas tahu bapak cuman diagnosa ada benjolan di hati, udah ketakutan, udah ngerasa kayak, aduh apa ini? Dan itu pun juga yang ku chat temenku, aku cuma bilang aku takut, karena udah kebayang lah, ini kayak sakitnya parah ini, kayak mana nih aku nanti, siap gak ya aku? Cuman aku bilang aku takut. Terus ku chat yang lain, terus sampai diagnosa selanjutnya, eh, bukan kabar baik, malah bener-bener yang langsung penyakitnya itu penyakit parah lah intinya. Itulah ku chat KTB ku beberapa memang yang mungkin masih berkontakkan kan, karena kebetulan memang sebenarnya HP ku tuh juga sempat kerisat semua nomor kontaknya dan cuma beberapa yang ku save. Jadi kuchat lah Fitra, kuchat lah Amel. Amel pun juga aku hubungin karena waktu itu posisinya mau nanya BPJS-nya, kondisi BPJS. Baru aku cerita ke Amel. Udah lama juga nggak kontak sama Amel. Terakhir juga tahu kondisinya, papanya juga udah meninggal. Terus ya udah cerita-cerita kenapa sakit apa tulang itu. Dari situnya saling berbagi. Terus habis itu makin parah kondisi bapak. Ya aku kayaknya cari teman sih sebenarnya, cari teman doa buat untuk ya Tuhan kasih mukjizat kesembuhan buat Bapak. Makanya aku hubungin lah Bang Yo hubungin lah, aku kasih tahu kondisi Bapakku, aku kasih tahu juga ke Daniel, siapapun lah yang bisa aku hubungin waktu itu yang kepikiranku, aku hubungin lah minta tolong bantu doakan Bapakku. Dan apapun kondisinya waktu itu, kalaupun makin buruk ya semuanya aku chat. Dan aku bersyukurnya ketika aku hubungin mereka-mereka ini, lewat mereka lah Tuhan kasih kekuatan buatku. Lewat mereka lah Tuhan kasih penghiburan, dan aku yakin ketika aku minta tolong ke mereka, mereka pun juga mendoakan. Aku ngerasa ternyata gue sendirian loh ngelewatin ini. Ketika aku hubungin mereka, mereka pun langsung sigap, langsung kayak, iya Pak, kami doakan ya, semangat ya, gitu. Di situ aku ngerasa aku nggak sendirian, gitu.
aku masih punya banyak orang yang bisa nopang aku. Meskipun sebenarnya secara fisik mungkin nggak ketemu, tapi lewat jarak jauh pun lewat chat, tapi mereka dengan sigap gitu meresponku. Itu yang buat aku rasa, ya Tuhan, ternyata nggak sendirian. Teman-temanku pada ngebantu. Bahkan ada yang sampai kau kasih tahu pun hari ini kepikiran loh aku Pai berapa hari. Itu aku rasa kayak bersyukur banget loh aku punya teman-teman, punya orang yang ku kenal yang ternyata eh, kalau yang selama ini kupikirkan aku sendirian enggak. Tuhan kirim banyak orang yang bisa nopang aku gitu dalam keadaan kondisi waktu itu. Terus mungkin posisinya sekarang tuh aku kayak si Ruth sih aku rasa. Kalau Ruth ngerasa kayak bapaknya pelayanan kan. Aku juga sebenarnya karena kebetulan bapakku tuh cuek orangnya. Dia lebih banyak ngabisin waktu di kantor sama kesenangannya sendiri lah. Jadi untuk komunikasi itu agak kurang kami. Tapi kalau ada apa-apa tetap bapak orang yang pertama dihubungin lah minta gimana ya Pak gitu. Makanya posisinya sekarang mungkin aku kayak Ruth, kayak aku ngerasa kayak oh iya bapakku kerja. Tiap-tiap hari pun juga memang jarang kami komunikasi sebenarnya. Saat-saat tertentu aja lah. Cuman terakhir yang pernah yang paling ku ingat banget sampai saat ini karena aku kebetulan posisinya kerja memang di Pinang, bapak sama mama di Batam kan. Waktu itu pernah sekali bapak telepon, dia cuma bilang kayak nggak bapak cuma mau ingetin apa yang kita lakukan di rumah, doa tiap pagi sebelum melakukan kegiatan, lakukan juga itu ya nak. Pagi sebelum kau kerja, kau berdoa. Iya pak. Itulah yang papa ingetin ke aku waktu itu kayak sebelum-sebelum sakit lah. Memang saking jarangnya. Terus aku juga kalau pulang ke Batam juga sebulan sekali, kadang juga sebulan nggak pulang. Itu pun kalau pulang ketemu cuman gak sampai sejam. Karena itu tadi aku bilang bapakku tuh kerja dari pagi sampai sore, nanti dia pulang ke rumah cuman mandi, makan, habis itu pergi lagi, terus nanti pulang tidur, besok pagi kerja gitu, rutinitasnya tuh kayak gitu. Makanya aku bilang, aku bisa bilang aku jarang lah untuk kayak duduk, ngomong itu jarang. Cuman memang tetap apa-apa pasti kontribusi ke bapak gitu lah. Sampai terakhir juga kondisi sakit, eh, bersyukurnya sih sama sebulan ini Tuhan masih izinkan buat nemenin Bapak, buat ngerawat Bapak gitu. Karena terakhir juga waktu pas ngecek kondisinya, kita sampai pergi ke Malaysia waktu itu. Di situ aku sama Mama eh, nemenin Bapak lah kemana-mana pun ditemenin Bapak. Papa tuh punya jiwa semangat juang buat tetap mau hidup, cuman tapi kondisi tubuhnya memang udah nggak nerima lah, aku bisa bilang. Karena terakhir juga waktu di Malaysia itu eh, pas berobat itu memang waktu lagi ngobrol sama dokter memang nggak dikasih tahu nih sama dokter stadium berapa. Tapi ketika bapak lagi tindakan imunoterapi, cuman aku berdua ngomong sama dokternya, aku tanya, dok sebenarnya bapak stadium berapa? Dokter cuma bisa bilang bapak stadium 4. Udah langsung bener-bener posisinya udah yang stadium akhir sebenarnya. Terus dokter juga bilang, sebenarnya sih kondisi papamu nih nggak oke. Aku di situ cuma bisa nangis, nangis-nangisnya, tapi pun itu sampai bapak meninggal, bapak nggak tahu kondisi bapak. Sebenarnya udah separah itu. Waktu itu aku nangis dan aku nggak ngomong ke siapa-siapa, ke mamaku enggak, ke papaku enggak, aku cuman telepon kakakku, aku bilang kak, papa kondisi seperti ini. Dan saat itu ya cuman kami lah, anak-anaknya lah yang tahu, tapi orang tua nggak ada yang tahu. Terus pulang dari situ keadaannya membaik cuma 1 hari, tapi kian hari itu makin menurun lah kondisinya, naik turun sampai terakhir memang eh, paling parahnya ya udah sampai nggak bisa bangun, sempat masuk ICU seminggu sebelum meninggal tuh sempat masuk ICU. Itu memang sebelum balik aku ke Pinang, 1 minggu sebelum papa pergi lah, itu aku balik ke Pinang, kondisinya memang posisinya itu papa tuh ngelihat tapi udah nggak bisa respon. Tapi aku di situ juga udah bilang kayak pas waktu papa ngeliat cuma kayak papa cuma bisa bilang papa makasih, minta maaf, cuman itu. Tapi dia pun posisinya udah nggak respon karena fungsi hatinya udah rusak, racunnya itu udah nyebar, udah sampai ke otak. Makanya itu yang buat papa linglung, udah nggak bisa ngerespon lagi. Itu yang buat papa linglung. Itulah terakhir, cuman
itulah terakhir aku benar-benar ngeliat papa masih bisa buka mata hari Minggu karena kan jam besok ICU kan ada waktunya kan. Terus aku pulang ke Pinang, pokoknya 2 minggu, 3 minggu terakhir setiap pulang ke Pinang, yang ada aku cuma bisa nangis. Tapi terakhir di hari terakhir papa, eh, kakak cuma telepon aku bilang, Dek, doa, doa, papa kritis. Itulah langsung aku hubungin beberapa orang tolong bantu topang papaku lagi kritis. Dokter tindakan pertama cuman suntik saturasi nadinya, mulai ada oksigen. Naiklah oksigen yang tadinya 35 naik ke 70, 80. Tapi nggak berapa lama turun lagi, terus orang rumah sakit pompa jantung, 10 menit lah ada, cuma nafasnya juga udah satu-satu. Pas yang kedua kali eh, udah nggak bisa dan dinyatakan papa meninggal. Memang sebenarnya kondisinya sekarang sih eh, karena aku ngerasa sih bersyukurnya pun papa pergi, papa udah siapkan ya kami semua gitu loh. Kayak kakakku udah kerja, aku udah kerja, adik-adikku pun kuliah gitu kan. Cuma memang iya masih adalah tanggungan dua-dua adik ini yang harus kami perjuangkan lah untuk kedepannya. Terus juga selama proses pemakaman itu yang kurasakan juga banyak banget orang datang ke rumah sampai penuh ujung ke ujung, satu gang itu penuh lah, dipenuhin orang sampai bos-bos besar papa pun juga datang. Itu yang buat aku ngerasa kayak ternyata bapakku nih, kukiranya bapakku tuh orang yang nggak punya teman gitu loh. Saking introvertnya juga dia nggak suka keramaian, dia nggak suka berbaur sama orang. Ternyata enggak. Banyaknya orang yang sayang sama dia, banyaknya orang yang datang bilang bapak baik gitu. Dan itu yang dari situ yang aku bersyukurnya juga karena lewat hal inilah jadi aku tahu siapa sebenarnya bapakku. Karena memang bukannya jarang komunikasi juga enggak, tapi kan di luar sana kan aku nggak tahu dia orang seperti apa gitu. Tapi dengan ketika banyak orang yang datang terus menyampaikan siapa bapak ini, itu yang buat aku bersyukur ternyata bapaknya orang hebat. Banyak orang yang sayang sama dia, banyak orang yang merasa, tidak hanya kami yang merasa kehilangan, tapi banyak orang juga yang merasa kehilangan. Wah, ya sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah jadi teman doaku selama papa berjuang. Ke depannya aku juga masih perlunya kalian-kalian ini buat saling menopang. Jadi kalaupun ke depannya aku merepotkan dengan berbagi kisahku, eh, mohon maaf. Tapi aku juga perlunya kalian. Jadi kalaupun bisa ke depannya kalian juga butuh apa-apa, ceritalah gitu loh ke aku. Karena yang kurasakan satu sih, kalau waktu itu posisinya mungkin aku mau mendam sendiri dan tidak mau membagikan kisah sama siapa-siapa, aku juga kan nggak yakin aku bisa melewatinya. Tapi itu kenapa, aku juga nggak tahu sih kenapa aku tuh inisiatif buat hubungin aja lah semua orang, siapapun yang aku kenal, yang bisa kuhubungin lah. Dan dari situ aku jadi tahu ternyata apapun kondisinya, saat pun duka ataupun suka, terutama saat memang lagi posisi terpuruknya, ya kalau kau memang butuh pertolongan ya cari gitu. Jangan biarkan sendiri. Malah justru kalau kita biarkan sendiri yang ada yang makin makin jatuh gitu. Tapi dengan berbagi kisah, dengan meminta pertolongan juga nggak salah. Malah malah bersyukur juga dengan kondisi apa yang dialami. Doakan kalian lah buat diriku dan keluarga supaya tetap kuat, tetap tabah menghadapi semuanya. Terima kasih juga Bang Yo, udah diingatkan. Aku sih satu peganganku sebenarnya sejauh ini adalah aku percaya Papa udah nggak sakit, Papa udah di surga. Lebih senangnya dia di sana daripada di dunia ini. Itu yang aku percaya. Itu yang makanya buat aku kuat juga itu sih sebenarnya. Aku nggak bertanya-tanya, aduh bapakku nih masuk mau mana ya dia? Udah kayak gimana ya dia? Yang gimana ya dia di sana? Enggak sih, yang aku percaya, aku pegang itu satu, kalau Papa udah di Yerusalem bersama Tuhan Yesus. Itu yang buat aku tenang sebenarnya, itu yang buat aku percaya. Terus banyak orang juga yang mengingatkan untuk tetap berpengharapan sama Tuhan, itu juga peganganku. Karena jujur semua hal lah
banyak hal yang aku pahamin, banyak hal yang buat aku bingung, banyak hal yang aku pertanyakan sebenarnya, tapi satu hal yang mau aku pegang, apapun itu, kalau aku milih untuk berjalan sama Yesus, ya pasti bisa terlewati. Itu sih. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mendukung dalam doa, yang udah menguatkan, dan buat teman-teman juga yang mungkin merasakan hal yang sama atau mungkin yang udah duluan daripada aku, sama-sama lah kita bangkit ya, sama-sama lah kita berjuang buat ke depannya. Kan hidup harus terus berjalan. Ya, tetaplah berharapan, tetap kuat buat segala sesuatu yang kita hadapi. Terima kasih. Jadi Pai sekarang stay di mana, Di? Aku di Pinang, Bang. Kebetulan penempatannya di Pinang, jadi stay-nya di Pinang. Aktif di gereja atau hanya sekedar ibadah aja ya? Sekedar ibadah. Soalnya kalau rindu KTB ada Delvis soalnya. Ya kalau rindu KTB kabari ya, Di. Ya kali aja pengen ini, pengen ya sama-sama diteguhkan, rindu untuk berbagi, gitu. Silahkan dikabari ke Abang, secara khusus mungkin ke Delvis, kali aja dia mau. Oke ya, tetap semangat untuk Pai dan teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau menutup dalam doa, yang rindu, atau ada mau menyampaikan sesuatu lagi? Udah ya? Oke, yang mau menutup dalam doa ada? Yang rindu mungkin harus dia yang mimpin. Yuk, Delvis lah ya. Oke, yuk, Delvis Udah, yang ayo, mimpin. oke, kita Yuk. berdoa. Oke, suaraku jelas ya, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat rahmat-Mu yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Ya Tuhan, tak tiada henti-hentinya mulai dari Engkau menebus dosa kami, bahkan Engkau melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, kami merasakan setiap nikmat dari kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak peduli dalam keadaan suka ataupun duka. Dan ya Tuhan, tanpa kami pungkiri pun kami adalah manusia yang lemah. Seringkali kami jatuh akhirnya ketika kami sulit untuk menerima keadaan. Kami mungkin tertutup mata dan hati kami untuk menerima bahwa jalan yang Tuhan pilihkan adalah yang terbaik. Atau mungkin hati kami terlalu rapuh ya Tuhan, dengan kenikmatan yang selama ini kami terima dan kami nikmati, kami terbawa suasana, dan akhirnya kami lupa bahwa segalanya adalah milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau pun masih mengingatkan kami dari setiap kejadian yang kami alami, dari setiap apa yang kami hadapi hari per hari, jam per jam, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu tetap kuatkan kami, teguhkan kami, bahwa apa yang kami punya sekarang adalah daripada-Mu. Dan ketika Engkau mengambilnya lagi, kuatkan juga hati kami untuk mengikhlaskan, untuk menerima, untuk memuliakan bahwa biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam segalanya. Dan ya Tuhan, di sini pun kami bersyukur karena satu dengan yang lainnya kami boleh terhubung melalui jaringan via Zoom ini ya Tuhan Bapa, boleh perkenankan kami untuk saling menguatkan, terkhusus di sini untuk adik kami Pailinda yang kami sayangi. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa hati keluarga adik kami ini hancur karena kehilangan orang tua yang kami sayangi dan cintai ya Tuhan, berpulang ke sisimu. Kiranya ya Tuhan berikan penghiburan kepada adik kami dan keluarga. Kiranya juga Bapa yang memberikan pengenalan baru akan Tuhan. Biarlah kiranya adik kami dan keluarga semakin bergantung kepadamu. Kami juga bersyukur bahkan di tengah malam ini, nama Tuhan boleh kami permuliakan karena kami percaya dalam 2-3 orang yang berkumpul, Roh Kudus-Mu ada di sini. Dan ya Tuhan, mungkin sebentar lagi kami akan menutup hari kami, mungkin masih ada yang berkegiatan, biarlah kami senantiasa menyerahkan setiap dan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sesi terakhir sekali ya, biar semangatnya nggak hanya sampai di doa aja, tapi setelah ini semangatnya boleh tetap menyala.
Sesi terakhir, aku ambil fotonya ya. Kali aja ada pesan yang mau disampaikan, biar Pai baca gitu. Bisa dibuat di bawah fotonya. Oke ya, aku ambil fotonya. Ruth, Dik, aku ambil fotonya ya, Dik. Ruth. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Semangat, Pai. Semangat, Amel, Yuli, Semua Opi, guys. Fitra, Novia, Ruth, Yuni. Jadi, oke ya. Oke, Tadi mau dadah. ngasih Sampai semangat. jumpa guys. Oh, iya. Semangat, Ya, semangat Bang. Pak Makasih Ketua. ya, Thank you Bang. Pak. Semangat Semangat, semuanya. Pai. Semangat semuanya. Semangat Pai, semangat semuanya. Oke, aku akhiri ya. Semangat, semangat. Dadah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.